Jamaah YouTube yang berbahagia, ketika kalian mendengar kata gunung meletus, apa yang ada di pikiran kalian? Aliran lava panas, batu panas yang terlempar kemana-mana, atau munculnya wadus gembel? Apapun yang kalian pikirkan, yang pasti gunung meletus adalah sebuah fenomena alam yang cukup mengerikan. Namun tercatat dalam sejarah, ada beberapa ledakan gunung berapi yang tidak hanya mengerikan, akan tetapi menimbulkan kerusakan serta kematian dalam jumlah yang luar biasa. Letusan gunung-gunung berapi paling mematikan di dunia tersebut adalah 5. Gunung Unzen Jepang, 1792. Jamaah, Gunung Unzen meletus pada tanggal 21 Mei tahun 1792. Letusan gunung yang berada di sebelah barat Pulau Kyushu, Jepang ini, menyebabkan sejumlah tanah longsor parah dan gelombang tsunami besar. Jumlah korban tewas akibat bencana tersebut diperkirakan sekitar 14.000 orang. Gunung Unzen sebenarnya terdiri dari sekelompok gunung berapi stratovolcano yang terletak di semenanjung Shimabara. Menjelang akhir 1791, serangkaian gempa terjadi di sisi barat Gunung Unzen, yang secara bertahap bergerak menuju Fugendake, yaitu salah satu puncak Gunung Unzen. Dan pada Februari 1792, Fugendake mulai meletus, memicu aliran lava yang berlanjut selama 2 bulan. Sementara itu, gempa bumi terus berlanjut, bergeser lebih dekat ke kota Shimabara. Pada tanggal 21 Mei malam, 2 gempa bumi dahsyat terjadi, diikuti runtuhnya sisi timur Gunung Unzen yang menyebabkan tanah longsor, dan menyapu kota Shimabara ke Teluk Ariake. Bencana ini memicu tsunami besar, dengan gelombang setinggi 10-20 meter. Sebanyak 14.300 orang dilaporkan tewas tertimbun tanah longsor dan tersapu gelombang tsunami. 4. Gunung Nevado del Ruiz, Kolombia, 1985. Jamaah, Gunung Nevado del Ruiz adalah sebuah stratovolcano yang terletak di Armero, Kolombia, sekaligus menjadi yang tertinggi dan berada di paling utara negara tersebut. Setahun sebelum kejadian, aktivitas gunung berapi ini sudah dicatat oleh para ahli dari seluruh dunia. Ahli geologi pun sempat datang ke Kolombia untuk mengamati Gunung Nevado del Ruiz. Saat itu, para ilmuwan percaya bahwa akan ada letusan dahsyat yang bakal terjadi. Warga yang bermukim pun sudah diperingatkan. Mereka diminta untuk mengevakuasi diri secepat mungkin. Namun sayangnya, ajakan dan imbauan peneliti diabaikan oleh warga yang bermukim di kaki gunung. Pada tanggal 13 November tahun 1985 sore, letusan sedang sempat terjadi. Kepulan asap pun terlihat melambung tinggi di udara. Tetapi pertanda alam ini masih dihiraukan oleh penduduk setempat. Hingga akhirnya pada tanggal 14 November tahun 1985, sebuah letusan berkekuatan berkali-kali lipat muncul. Lava mulai mengalir keluar dari kawah, mencairkan es glasial yang mengelilingi Gunung Nevado del Ruiz. Tak hanya itu, letusan pada Gunung Nevado del Ruiz juga menyebabkan tanah longsor. Akibatnya, sebanyak lebih dari 25.000 orang tewas. Sebagian besar wilayah terkubur abu vulkanik dan lumpur. 3. Gunung Pelé, Martinique, Prancis, 1902. Jamaah, Gunung Pelé merupakan gunung berapi semi-aktif, yang berada di pesisir utara Pulau Martinique, Prancis. Gunung dengan ketinggian 1.379 meter di atas permukaan laut ini, menjadi tenar karena meletus dengan dahsyat pada Mei tahun 1902. Sebelum meletus, sejumlah peringatan alam telah muncul. Di antaranya serangga-serangga dan gerombolan ular keluar dari sarangnya di kaki gunung dan mulai menyerbu kota. Selain itu, para pendaki mencatat adanya kemunculan gas sulfur yang mengepul dari kawah gunung.
Namun hal ini dianggap sebagai fenomena alam yang biasa, karena memang kerap terjadi. Pada tanggal 23 April Gunung Pele mulai menampakkan aktivitas yang lebih intens. Warga sekitar mulai merasakan getaran dari bawah tanah. 2 hari setelahnya, Gunung Pele memuntahkan material vulkaniknya, seperti bebatuan dan asap pekat. Keesokan harinya, wilayah gunung mulai diselubungi asap vulkanis, namun penduduk masih saja tak menganggap hal ini sebagai sebuah pertanda. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan gunung tersebut, sehingga warga bisa melanjutkan aktivitas mereka. Memasuki bulan Mei, aktivitas Gunung Pele mulai meningkat. Muncul beberapa kali dentuman keras yang terdengar hingga puluhan kilometer, disusul gempa bumi berskala kecil dan asap pekat yang membumbung tinggi ke udara hingga menutupi hampir sebagian besar wilayah. Binatang-binatang liar mulai mati kelaparan dan kehausan, karena sumber air dan makanan mereka terkontaminasi abu vulkanik. Sehari sebelum kejadian, tepatnya sekitar pukul 4 waktu setempat, Gunung Pele semakin parah. Puncaknya, pada tanggal 8 Mei tahun 1902, gunung ini akhirnya meletus dengan dahsyat. Ledakan raksasa tersebut menghasilkan awan hitam, lahar panas dan bebatuan besar yang mengubur kota Saint-Pierre, hanya dalam beberapa menit. Sebanyak 30.000 orang dilaporkan meninggal, sebagian besar karena mati lemas dan terbakar akibat terkena letusan. 18 kapal yang sedang berlabuh di dermaga juga ikut hancur, beserta dengan kru yang berada di dalamnya. 2. Gunung Krakatau Indonesia, 1883. Jamaah, setelah 200 tahun tertidur, Gunung Krakatau yang berada di antara Pulau Sumatera dan Jawa ini bergeliat. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 27 Agustus tahun 1883, pada pukul 10.20, gunung ini meletus. Letusan Gunung Krakatau mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index terbesar dalam sejarah modern, bersamaan dengan Gunung Tambora. Suara ledakan terdengar sampai 4.600 km dari gunung, dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik hingga ke Singapura. Benda-benda yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Tercatat jumlah korban tewas mencapai 36.417 jiwa, yang berasal dari 295 kampung kawasan pantai, mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, Pantai Barat Banten, hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan ujung Kulon, serta Sumatera bagian selatan. Tsunami setinggi 40 meter pun muncul, menghancurkan desa-desa dan segala sesuatunya yang berada di pesisir pantai. Gelombang laut ini timbul bukan hanya karena letusan Gunung Krakatau, tetapi juga longsoran bawah laut. Di ujung Kulon, tsunami menyapu daratan hingga 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak bisa melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km dari Selat Sunda. Sementara itu, debu yang tersisa di atmosfer menghalangi sinar matahari dan sedikit menurunkan suhu global, termasuk di New York, Amerika Serikat. Jamaah YouTube yang berbahagia, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dan kami doakan untuk kalian yang subscribe, agar diberikan kebahagiaan serta rejeki yang melimpah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 1. Gunung Tambora Indonesia, 1815. Jamaah, letusan gunung berapi terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia adalah Gunung Tambora.
yaitu sebuah stratovolcano aktif, atau gunung berapi yang terbentuk dari lapisan alternatif lava dan abu di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung Tambora meletus dengan sangat dahsyat pada April 1815. Karakteristik letusannya menyebabkan terjadinya aliran piroklastik, atau hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan kecepatan 700 km per jam dan terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Letusan ini juga memakan korban jiwa, kerusakan tanah dan lahan, tsunami, dan runtuhnya kaldera. Letusan ini juga memengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. Aktivitas dari Gunung Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli tahun 1815. Peristiwa ini menyebabkan kematian hingga tidak kurang dari 71.000 orang, dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya terbunuh secara langsung akibat dari letusan tersebut. Suara guruh letusan terdengar di Makassar, Sulawesi, Jakarta, dan Ternate di Maluku. Pancaran cahaya langit senja berwarna oranye kemerahan muncul di dekat ufuk langit London, Inggris, antara tanggal 28 Juni dan tanggal 2 Juli tahun 1815. Dan pada tanggal 3 September serta tanggal 7 Oktober tahun 1815, cahaya itu berubah menjadi merah muda keunguan. Tsunami besar menerjang beberapa pantai di Indonesia pada tanggal 10 April tahun 1815. Tsunami setinggi lebih dari 4 meter terjadi di Sanggar, tsunami setinggi 1-2 meter di Jawa Timur, dan tsunami setinggi 2 meter di Maluku. Pada musim semi dan musim panas tahun 1816, sebuah kabut kering terlihat di timur laut Amerika Serikat. Kabut tersebut memerahkan dan mengurangi intensitas cahaya matahari. Baik angin maupun hujan, tidak dapat menghilangkan selubung yang diidentifikasikan sebagai kabut aerosol sulfat stratosfer ini. Pada musim panas tahun 1816, negara di belahan bumi utara menderita, karena kondisi cuaca yang berubah, yang disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius dan menyebabkan permasalahan di sektor pertanian dunia. Pada tanggal 4 Juni tahun 1816, cuaca dingin dilaporkan melanda Connecticut, Amerika Serikat, dan pada hari berikutnya, hampir seluruh New England diselimuti oleh suhu dingin ekstrim. Pada tanggal 6 Juni tahun 1816, salju turun di Albany, New York, dan Dennisville, Maine. Kondisi itu menyebabkan gagal panen di Amerika Utara dan Kanada. Salju setebal 30 cm terjadi di dekat kota Quebec, dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni tahun 1816, dan inilah krisis pangan terparah pada abad ke-19. Pelajaran penting. Jamaah YouTube yang berbahagia, setelah mengetahui letusan-letusan gunung paling mematikan di dunia ini, kita seharusnya menyadari sepenuhnya bahwa ketika alam telah murka, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghentikannya. Maka alangkah baiknya kita tetap menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya. Selain itu, karena kita hidup di negara yang memiliki sejarah letusan gunung paling mematikan di dunia, yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Tambora, serta memiliki banyak sekali gunung-gunung aktif maupun semi-aktif, maka alangkah baiknya buat kalian yang tinggal di wilayah rawan letusan gunung, lebih waspada dan berhati-hati. Jangan pernah abaikan peringatan yang diberikan oleh pemerintah, jika ada tanda-tanda akan terjadinya letusan. Memang peringatan dari pemerintah tidak selalu tepat, akan tetapi itulah cara pemerintah untuk mengurangi potensi jatuhnya korban. Atau bagaimana pendapat kalian tentang letusan-letusan gunung paling mematikan di dunia ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga jamaah semua selalu dilimpahkan rezeki serta kesehatan. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.